back di tunganya tadi nggak sebentar aja, Mbak? Oh, bisa dong. Yes. Yang mana? Yang dapat 29 tadi, Mbak. Yes, Saya yes. oh, bentar. Halo? Oke, sudah, makasih. Iya, sudah, Mbak, sudah. Oh, sudah. Makasih, Mbak. Kalian mau nanya. Sudah. Ya udah, oke, sip. Ada lagi yang lain? Nggak apa, santai, seperti di santai. Tapi kalian udah belajar belum tentang spesifik gravity ini di SMA gitu? Nggak ada ya? Belum ya? Oh, ini kayak ya, jadi jangan kaget ya, karena kita kalian memilih teknik perminyakan sebagai arah kehidupan kalian ya. Yang kalian pasti pelajarin itu adalah utamanya adalah fluida. Pasti ya, karena teknik perminyakan ya. Perminyakan. Namanya aja perminyakan. Yang ada di pikiran kalian mungkin pas zaman kalian SMA gitu, apa yang di pikiran kalian teknik perminyakan tuh kalian belajar gitu. Kalian kebayangnya belajar apa di teknik perminyakan? Bensin, Mbak. Hah? Bensin. Oke, apa lagi? Drilling, Mbak. Drilling. Oh, udah kebayang ya SMA ya. Kayak drilling gitu. Apa lagi? Apalagi yang kalian kebayang atau enggak kebayang sama sekali, Mbak? Saya belajar apa lagi? Enggak kebayang sama sekali, Mbak, saya dulu. Belum, nggak kebayang apa-apa, tiba-tiba milih aja gitu. Iya, Mbak. Iya, Mbak, soalnya kayaknya susah gitu, Mbak. Oke. Kelihatannya keren, Mbak. Enggak. Next. Kayak next. Keren. Oke, jadi yang mau apapun yang ada di pikiran kalian, jadi intinya aku tekankan lagi bahwa apapun itu ya, misalnya drilling, kalian mendrilling, kalian produksi, kalian reservoir gitu ya, kalian meneliti gitu, itu intinya mereka cuma memikirkan bagaimana si fluidanya sama si batuannya. Jadi inti dari teknik perminyakan itu adalah fluida dan batuan. Nah, kalau drilling dia memang lebih ke alat ya, tapi alatnya itu digunakan gimana caranya ngangkut fluida, gimana caranya kita mempermudah si fluida itu naik. Jadi intinya cuma kalian harus tahu fluida apa yang kalian hadapi. Atau batuannya, sesulit apa sih batuan tersebut gitu. Makanya ada kata-kata yang geomekanik lah, kemudian ada sekarang udah ada IOR lah dan sebagainya. Itu karena sesulit itu batuan-batuan yang ada di bawah tanah. Tapi semuanya basicnya adalah bagaimana sih caranya kita tuh tahu si fluida sama si batuan tersebut supaya kita mempermudah mendapatkan si minyak tersebut untuk halayak ramai gitu, atau kayak hajat hidup orang banyak gitu. Jadi intinya cuma itu. Jadi apapun nanti kalian tubinya, ya mau jadi drilling, produksi, ataupun reservoir, intinya kalian akan fokus kepada gimana ya caranya menghadapi fluida dan batuan tersebut. Itu adalah inti dari teknik perminyakan. Mau ada pun inovasi terhadap teknologi-teknologi apapun, pasti yang mereka jadikan pertimbangan atau dasarnya adalah fluidanya dan batuannya. Begitu ya. Ya kayak selamat datang gitu. Oke. Lanjut. Jadi kayak kalian nggak kaget lagi atau masih kaget? Masih kaget. Hah? Kalian kaget atau masih kaget atau enggak, udah gampang, gue bisa menguasai semua fluida gitu. Ya kalau nggak gas ya liquid gitu, nggak ada padat. Padat mungkin ada ya gas hidrat gitu, nanti padat berhubungannya, tapi nggak banyak yang kita hadapi dalam bentuk padat gitu. Oke? Kalau nanti masih bingung nanti tanya-tanya aja.
Oke, selanjutnya contohlah bagaimana sih caranya kita ada soal nih untuk mengkalkulasi the specific gravity of composition gas. Oke, ini adalah contoh soalnya bagaimana misalnya biasanya aku mengeluarkan soal di dalam ujian kalian untuk hai Geraldi gitu ya. Hai Atalah, tolong tuliskan atau tolong hitung specific gravity dari gas saya. Oke, kalau tadi contohnya tadi adalah specific gravity itu adalah perbagian dari perbandingan antara densities gas dan densities udara yang kita tetapkan. Nah, kira-kira ada ide nggak ini gimana cara ngitungnya? Atau molar gas tersebut dibagi sama molar dry air. Ya, kira-kira ada ide nggak ini harus diapakan? Soal ini kita harus ngapain? Harus kita apain? Ini ketutup nih, ini kalian. Cepet. Ya kan kelihatan kan ya. Cepet. Silakan yang langsung aja yang unjuk tangan. Izin, Mbak. Ya, siapa namanya? Ferdiansyah. Siapa? Ferdiansyah. Oh ya, Ferdiansyah. Ya, silakan Ferdiansyah. Untuk pertama kita harus tahu dulu ada metana, etanak, propannya. Setelah kita mengetahui semua, nanti kita kalikan dengan fractionnya. Nah, kalau misalnya udah hitung, itu kan berarti dapat prinsipnya kan. Nah, lalu kalau misalnya kita udah banget, kita bagi sama tadi atau kita langsung bagi sama 29 yang dapat specific gravity dari fluida yang kita inikan. Oke, bisa dihitungin sekarang. Aku kasih waktu 10 menit saja. Silakan. Enggak buat Ferdiansa doang, tapi yang lain juga. Silakan. Ntar kasih tahu aku kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya. Silakan. Jangan 10 menit ya, kelamaan ya, 5 menit aja. Silakan. Dimulai dari sekarang. Aku kasih lagu apa? Oke ya. Ya, silakan. Kalau udah kasih tahu aku ya. Tenang. Aduh. Maaf Mbak, soalnya hilang Mbak. Oh, soalnya hilang ya, sengaja tadi. Bentar. Kan bentar ya. Soalnya hilang ya. Bentar ya. Aku mau benar. Bentar. Oke. Dah, silakan. Silakan. Kelihatan nggak? Belum ya? Oh. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oke, silakan. 5 menit aja ya. Silo hitung, 5 menit aja. 5 menit aja. 5 menit aja ya. Ayo, cepat kerjakan. Semuanya yang udah selesai kabarin Silo. Langsung tunjuk tanah. Raise hand. Semuanya ngerjain ya, biar pada jago ujiannya. Ujiannya kapan ya? UTS ya tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Hah? Bulan depan.
Kok lama banget ya? Kita kuis mau tanggal berapa ya? Kita kuis mending tanggal berapa ya? Aku lagi mikir-mikir. Bulan depan tuh tanggal berapa ya? Ada yang tahu UTS-nya tanggal berapa? Mungkin seminggu sebelum UTS kali ya, biar kalian sambil latihan gitu. Kuisnya. Oke, William Lim. Silakan, Mangga, William Lim. Maaf Mbak kalau salah, tapi kalau di hitungan aku, Jangan meminta maaf. Oke. kalau di hitungan aku sekitar 0,66 Mbak. Oke, 0,066. Oh, 0,66. oke, 0,66. Oke, ada lagi yang nggak setuju sama William Lim atau setuju semua? Udah benar, Mbak, jawabannya. 7 Mbak. Udah bener, Trisa. sama Mbak, 0,662. Ini Trisa yang ngomong ya? Iya Mbak. Hai, akhirnya ada wanita yang mulai berdatangan. Like it. Oke, sip. Kita lihat ya, dapat dari mana sih William dapat 0,066 sama Trisa dapatnya 0,66 ya. Dapat dari mana? Jawaban saya 0,66 bukan Oh, iya. 0,66. 0,66. Dapat dari mana sih? Dari mana sih? Kita lihat ya. Tring. Oke. Oke. Yang dilakukan sama Trisha dan William Lim adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi dikasih tahu dulu komponennya C1, C2, C3, dan C4. Nah, kita tentukan, udah ditentukan tuh komposisinya 0,85, 0,09, 0,04, dan 0,02. Pasti nanti kalau dihitung pokoknya satu ya, harus satu ya. Kalau pastikan kalau di soal pun, Mbak kayaknya soalnya salah, itu pastikan bahwa yang aku kasih ke kalian itu benar-benar satu ya. Nanti dicek dulu ketika kalian mau ngerjain. Nah, kemudian molecular weight-nya. Molecular weight-nya ini untuk C1 kan 16, C2 30, C3 44, C4 58. Ada yang belum mengerti dapat dari mana molecular weight-nya atau semuanya udah jelas? Dapat 16, 30, 44, 58. Semuanya udah jelas atau belum? Ada yang masih bingung? Mbak, aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada 58 gitu. Tapi udah jelas semuanya, dapat molecular weight-nya. Udah ya? Jelas Mbak. Udah, oke jelas. Oke. Setelah itu apa? Nah, siapa? Nggak tahu. Belum jelas. Ya. Oke. Iya Mbak. Ya. Molecular weight-nya untuk yang C1 contohnya adalah 16. Tadi siapa yang belum jelas? Hah? Fahrul. Namanya Fahrul. Namanya Fahrul. Oh, Sahrul. Kayak Sahrul. Jadi ingat Jin dan Jun. Oke, itu Sahrul Gunawan. Oke. Nah, komponennya misalnya C1 ya. Kalau C1 itu tuh dari metana. Kalau metana Sahrul berarti ininya apa? Ininya apa? Apa sih namanya ya? Kimianya apa? Rumus kimia metananya apa? Kalau metana? CH4. Kalau CH4 berapa molecular weight-nya? Kalau C berapa? 12. Sarul? Ya. CH4 itu terdiri dari C dan H ya. Kalau C-nya berapa? Itu 12, H itu 1. Iya, berarti 12 ditambah berapa? Ditambah Nah, jadi berapa? 16. Sip. Satu lagi, Sahrul. Kalau etana, formulanya berapa? Formulanya apa? C2H6. C2H6. Sip. Kalau terdiri dari C sama H, berarti C-nya berapa tuh kira-kira? C-nya berarti 24. H-nya? 6. Sip. Jadi 30. sip. Oke, jadi semuanya kayak gitu caranya, Sahrul ya. Iya,
Makasih ya Mbak ya. Sama-sama ya Sarul ya. Habis itu tidur lagi ya pasti Sarul ya. Iya. Oh enggak ya. Oke sip. Habis ini apa pelajarannya agama ya? Habis ini jam 1 Mbak. Oh jam 1 ada apa? Petrofisik. Petrofisik. Ya. Oh iya. Telan semua ya. Oke, sip. Oke, jadi kira-kira seperti itu molecular weight-nya, cara ngitungnya. Nah, tinggal kalian kalikan mole fraction dikali molecular weight-nya. Dapatlah molecular apparent-nya. Ya, jadi kalian tinggal kalikan, terus kalian tambahkan. Terus tadi sesuai dengan perjanjian kita bahwa specific gravity itu adalah rasio antara molecular gas-nya ya dibagi sama dry gas-nya 29. Jadi sama dengan 19,26 dibagi 29. Jadi perbandingannya rasionya adalah 0,664. Semudah itu. Ya, jadi kalau dry gas-nya sebenarnya kalian udah tahu 29-nya itu dapat dari mana? Dari komposisi dry gas yang nitrogen, oksigen, dan argon. Oke. Ada lagi pertanyaan mengenai perhitungan specific gravity? Kita semuanya udah jelas, gampang ya. Gampang banget. Bisa tidur, gampang banget. Apalagi Mbak yang susah. Oke. Lanjut, nextnya kita move on ya. Oh ini udah yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita move on adalah formation volume factor of gas. Nah ini udah pernah aku jelasin sekilas di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa dia itu adalah formation volume factor. Kalau kita sebut sebagai FVF. Ya William Lim lagi, nggak mau yang lain. Bahwa adalah formation volume factor itu adalah apa nih? Yeremia ya. Oke Mbak, formasi volume factor kan Mbak? Yes. Setahu saya itu perbandingan antara volume gas di reservoir dan yang di surface-nya gitu Mbak, dengan temperatur dan pressure yang sama juga. Oke, tapi kok kamu malu-malu ya ngomongnya kayak nggak kurang ya gitulah Mbak. Kayak malu ya. Oke, sip, nggak apa-apa ya namanya. Terima kasih ya. Ada lagi tambahannya dari Yeremia atau semuanya sudah setuju? Ferdiansa bosan, yang lain apa siapa gitu yang belum pernah setuju semuanya sama Yeremia atau ada yang beda? Semuanya setuju? Oke. Yaudah, oke. Nggak ada lagi yang resign ya. Oke. Benar ya bahwa formation volume factor itu adalah perbandingan antara volume si gasnya tersebut yang ada di dalam reservoir dibandingkan dengan volume yang ada di atas atau yang kita udah di separator, udah di sumur ya dan lain sebagainya. Itu adalah perbandingan volume ini dibandingkan ini. Kalau misalnya dia besar gitu ya, angkanya udah mulai 1, itu artinya adalah volume yang di reservoirnya itu lebih besar dibandingkan dengan volume yang ada di surface ya. Nah, sebenarnya itu yang idealnya itu nilai FVF secara logis ya gitu atau formation volume factor itu akan lebih besar, angkanya tuh bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1 secara logika ya. Formation volume factor perbandingannya. Jadi secara logika nih yang kalian udah dapatkan dari minggu-minggu sebelumnya, biasanya dia bakal lebih besar kah, lebih besar dari 1 atau kurang dari 1? Kayaknya kurang dari 1 Mbak. Berarti gas yang di atas mungkin bisa lebih besar. Gas yang di surface-nya bisa lebih sedikit dibanding di yang reservoir. Gas yang di
atas lebih sedikit daripada yang di reservoir gitu. Mungkin ya. Gas lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti lebih besar dari 1 dong angkanya. Salah atur aja deh. Kayak misalnya gini, Bisa lebih besar lah kayaknya. lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Kalau misalnya perbandingan ya, perbandingan volume yang di bawah sama yang di atas itu secara waktu itu kita bayangkan diagram fasa dry gas ya. Ketika di dalam reservoir dia adalah gas seluruhnya, terus dia ketika di permukaan dia masih gas ya. Tapi kira-kira sebenarnya volumenya itu bagaimana? Volume si gasnya itu kurang lebih apakah ketika dia di ke permukaan itu makin membesar apa makin mengecil ketika dia dibawa ke permukaan? Semakin membesar sih, Mbak. Semakin membesar. Membesar, Mbak. Oke, kira-kira jadi berapa kira-kira formation volume factor-nya? Berapa tuh kira-kira formation volume factor-nya dari gas tersebut? Lebih dari 1 berarti mungkin. Lebih dari 1 ya. Mungkin nggak Mbak kalau sebenarnya formation gas gitu ya atau formation oil itu lebih besar volumenya lebih besar secara volumenya di bawah permukaan reservoir. Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Ada kemungkinan nggak? Menurut saya kecil kemungkinannya sih Mbak. Tapi ya. Yes. Kecil kemungkinannya. Anggaplah kenapa kalau kalian tahu kan kemarin aku kasih 5 tipe jenis reservoir fluida. Kalau kalian ingat ada namanya di bawah itu formation volume factor oil ya, yang volumenya itu kalau black oil lebih besar dari 2, tapi kalau yang volatile kurang dari 2,0 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika minyak formation volume factor secara volume dia semakin besar, tapi kandungan liquidnya itu yang semakin mengerut atau yang screen. Tapi ketika dia diangkat, dia semakin besar secara volume karena bergabungnya dengan gas-gas. Dengan gas solution sama dengan gas yang ada di cap gasnya tersebut. Jadi secara volume dia semakin besar, tapi kalau secara volume liquidnya atau black oilnya dia semakin sering. Begitu juga gas, secara volume dia semakin besar kalau kalian udah ngangkut ke permukaan. Jadi nggak mungkin kalau sebenarnya BG atau BO itu lebih kecil ya nilainya, angka nilainya itu kurang dari 1 ya gitu, atau 0, something dan sebagainya. Itu nggak ada di dunia perminyakan. Tapi itu yang aku ingin ajarin ke kalian adalah gimana secara logisnya seperti apa. Jadi kalian nggak usah hafal angkanya, kalian cuma tahu range-nya dari kalau black oil range-nya dari ini sampai sini biasanya. Tapi yang pengen aku develop adalah secara logikanya gimana gitu, secara apa yang udah kita pelajari ini gimana ya supaya kalian oh ya logikanya kan ini sama ini nyambung nih. Oh ya ini jadi make sense semuanya. Connected. Oke, begitu. Ya aus banget ya. Oke. Lelah banget ya. Oh, itu dia formation volume factor of gas ya. Simbolnya bisa FVF dan BG ya atau BG. Gas formation volume factor. Nah, ini adalah rasio volume gas yang ada di reservoir, temperatur dan pressure pada temperatur dan pressure pada standar atau surface temperatur dan pressure-nya. Nah, di sini perbandingannya bukan temperatur dan Maaf Mbak, slide-nya ada diganti ya. Maaf. Nah, bagus. Nah. Aku stop sharing dulu. Oke, jadi dari tadi aku ngomong sendiri ya. Ini kelihatan ya? Nah, kelihatan semuanya? Aman, Mbak, aman. Kan kalau ada yang salah jebal gitu. Tapi
Gitu. Ayo siapa yang itu paling diem? Ya udah nggak apa. Oke, jadi ini formation volume factor ini adalah rasio dari volume yang ada di reservoir pada temperatur dan pressure tertentu dibandingkan dengan volume yang ada di gas di reservoir, gas yang ada di permukaan itu pada standar temperatur dan pressure. Jadi temperatur sama pressure-nya tentu saja tidak sama ya. Kita anggap temperatur sama pressure-nya di keadaan standar. Keadaan standar kita ada yang ingat berapa? Aduh belum. Standar temperatur dan pressure kita berapa? Ada yang ingat? 60 derajat Fahrenheit 14,7 PSI. 14,7. Oh iya, ada yang aku harus ini ya, kalian ingat. PSIA dan PSIG. Apakah sama atau beda? Beda, Mbak. Oke. Apa perbedaannya antara PSIA sama PSIG? Kalau PSIA absolut, kalau PSIG itu ghost. Jadi misalkan di atmosfer itu kalau nggak salah, kalau absolut itu masih 14 PSI, tapi kalau di dalam PSIG itu 0, soalnya relatif terhadap atmosfer terendah di permukaan gitu, Mbak. Gimana konversinya antara PSIA atau PSIG atau PSIG? Kayaknya saya agak lupa, Mbak, tapi kayaknya PSIG itu sama dengan 14,7 PSIA, Mbak. Dikurangi 14,7 mungkin begitu, Mbak. Dikurangin apa ditambahin? Tambah, Mbak. Ditambah atau dikurangin? PSIA atau PSIG? Nah itu ya, jadi itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang aku juga suka kasih jebakan di soal-soal kalian itu 2000 PSIG gitu. Jangan lupa untuk merubah karena beda antara PSIA sama PSIG. Tadi kata siapa tadi yang ngejawab siapa namanya? Oh, Noval ya. Tadi yang jawab Noval. Oke. Jadi benar kata Noval, kalau PSIA sama PSIG itu, kalau PSIA itu atmosferik gitu ya, atmosferik gitu. Tapi kalau PSIG itu ketika kita ngukur di gauge kita. Nah, itu tuh akan ada perbedaan sebesar 14,7. Ya, jadi kalau ada soal yang ada angkanya PSIG, itu yang kalian lakukan adalah mengubahnya konversi dulu ke PSIA. Nah, dari perubahan PSIG to PSIA itu ditambah 14,7 atau dikurang 14,7? Ditambah dari 14, PSIA. dari ya, PSIG ditambah 14,7 itulah PSIA. Iya. Iya, oke. Sip ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa. Karena aku lupa, harusnya state di awal tapi aku lupa. Jadi mengingatkan aku pada itu ya. Oke, PSIG dan PSIA. Satu lagi, kita sebagai grup engineering ya. Jadi satuan itu meter buat kita. Jadi satuan itu menentukan apakah perhitungan kita benar atau enggak. Beda satuan berarti artinya kita beda satuan berarti kita jangan salah miscalculation gitu ya. Salah melakukan perhitungan. Jadi unit atau satuan di engineering itu sangat penting. Makanya kita udah harus mulai membiasakan ketika kita menghitung sesuatu, tolong pakai satuan atau unit. Tahun-tahun kemarin, kalau misalnya di ujiannya anak-anak perminyakan di fluida reservoir, untuk membiasakan mereka menggunakan satuan atau unit, itu pasti akan ada pengurangan nilai kalau tidak menggunakan satuan atau unit. Karena antara PSIG atau PSIA pun pasti angkanya akan berbeda. Jadi biasakan kita menggunakan satuan atau unit dalam pekerjaan kalian. Karena it's really important for engineering untuk menggunakan unit atau satuan. Oke, jelas ya? Sip.
sukses lah pokoknya mah. Nah, unitnya untuk gas formation volume factor itu biasanya ada cubic feet dibagi sama standar cubic feet. Nah, kenapa di bawahnya ada standar cubic feet? Karena kita menghitung di volume dan di temperatur dan pressure yang standar, ya. Atau kita bisa tulisinnya reservoir cubic feet per standar cubic feet. Mbak, cubic feet sama reservoir cubic feet itu tuh sama atau beda? Oke, kalau cubic feet bisa di temperatur dan pressure tertentu, tapi kalau reservoir di reservoir di temperatur dan pressure tertentu. Kadang ada yang ngomong reservoir barel, ada yang ngomong cuma barel aja. Sebenarnya nggak masalah ya, yang masalahnya adalah antara cubic feet sama barel. Tapi kalau reservoir barel sama barel sama atau enggak, ya kita anggap dia sama. Kalau cubic feet sama reservoir cubic feet sama atau enggak, ya kita anggap dia sama. Yang membedakan adalah barel atau cubic feet, ya. Itu beda pasti. Nah, contohnya adalah ini adalah formation volume factor. BG sama dengan volume yang ada di reservoir dibagi dengan volume yang di standard condition. Seperti yang kalian ketahui bahwa PV sama dengan nRT, tapi kalau untuk gas kita pakai Z faktor ya, gas deviation factor, gas compressibility factor dan sebagainya. Terus kita akan bagi antara JNRT dibagi P yang ada di reservoir sama JNRT yang ada di standard condition. Hasilnya adalah dapat 0,0282. ZT per P cubic feet per standar cubic feet. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu dapat dari mana? 0,0282. Ada yang udah baca sebelumnya? Dapat dari mana? 0,0282. Tiba-tiba ada 0,0282 ZT per P. Kenapa itu tiba-tiba muncul itu? Siapa? Dila, silakan Dila. Oke, jadi itu P-nya itu dimasukin P standar 14,7, terus T-nya itu dimasukin T standar 60 Fahrenheit, tapi jadiin Rankine dulu, jadi 520 Rankine. Oke, apakah hasilnya 0,0282? Kita bayangkan, coba kita lihat. Iya. Oke, bentar. Kalau Z, nah, kalau sekarang kita lihat ini ya, BG sama dengan ZNRT per P dibagi ZSC, NSC, RT, SC per PSC. Kalau Z, jelas Z akan berbeda antara yang di reservoir sama standard condition. Yang paling ideal, standard condition itu Z-nya adalah 1. Itu paling ideal karena dia kayak gas ideal gitu ya. Gas ideal itu pasti Z-nya 1. Tapi kalau real gas, Z-nya yang beraneka ragam tergantung temperatur dan tekanannya. Nah, kalau ZSC kita anggap dia 1. Tapi kalau N sekarang, N sama NSC apakah sama? N yang di reservoir sama di standard condition apakah sama? Apakah sama? N. Apa itu N? Sama, Muhammad. Sama, Mbak. Sama nggak? Kenapa sama? Kalau menurut saya kayaknya N-nya itu mol. Jadi kalau misalkan N-nya itu mol kan artinya jumlah zatnya itu ada berapa. Jadi harusnya sama sih Mbak di reservoir dengan yang di luarnya. Bagus, oke, bagus. Udah mulai make sense ya. Oke, kemudian T-nya, temperatur yang di reservoir sama temperatur yang di standard condition. Kira-kira sama atau beda? Beda, Mbak. Beda, Mbak. Apa informasi yang kalian punya? Informasi apa yang kalian punya? Temperatur mana yang kalian punya? Temperatur standar, Mbak. Temperatur standar. Yang lain ngerti? Ngerti, Yang lain Mbak. ngerti ya? Temperatur standarnya berapa? 60. 60 derajat Fahrenheit.
Tapi kita harus ganti ke Rankin. Berapa kalau kita ganti ke Rankin? Berarti 60 ditambah 460. 460. Jadi 520. Oke, good. Sekarang kita ke P sekarang, pressure. Antara pressure standard condition dengan pressure reservoir, apakah berbeda? Berbeda. Apa yang kalian punya informasinya? P standar. Standar. P standar. Berapa P standarnya? 14,7. 14,7 PSIA atau PSIG? PSIA. PSIA ya. Setelah kalian dapatkan angka-angkanya, kalian tinggal bagi, dapat 0,0282 ZT per P cubic feet per standard cubic feet nggak? Iya, Mbak. Coba yang lain. Iya atau enggak? Ayo yang lain. Jangan Dila aja dong. Bener nggak? Iya, Mbak. Iya? Iya, bener. Iya, bener. Bener nggak? Oke, ya udah. Oke ya. Ntar kalian coba hitung BG-nya, apakah di setelah perkuliahan kalian hitung bener nggak angkanya 0,0282 ZT per P, berarti tinggal sisanya itu adalah ZT per P yang ada di reservoir untuk cubic feet per standar cubic feet. Oke, sip. Selanjutnya nanti kalian buktikan sendiri. Nah, untuk gas formation volume factor, karena dia hubungannya sama Z ya, atau gas deviation factor dan gas compressibility factor, itu pasti aku selalu hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Z. Contohnya adalah pertanyaan seperti di bawah ini. Jadi tolong hitung ya, tolong Dila, tolong yang lain itu hitung nilai volume formation volume factor of dry gas dengan specific gravity-nya 0,818 di reservoir temperatur pada 220 degree Fahrenheit dan reservoir pressure pada 2100 PSIG. Apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu terhadap soal ini? Lebih baik cari Z faktornya dulu, Mbak. Oke, cari Z dulu. Gimana caranya menentukan Z-nya? Karena ini nggak diketahui komposisinya apa, berarti kita pakai grafik yang lebih umum gitu, Mbak, yang terakhir yang pernah jelasin. Terus kita lihat specific gravity sama reservoir temperaturnya, nanti kita ambil data itu. Oke, sip. Ini sama siapa tadi? Ini sama siapa? Ferdiansa. Oke. Yang Ferdiansa benar ya, yang Ferdiansa katakan benar. Sekarang aku kasih waktu 5 menit saja untuk semuanya ngerjain sesuai dengan arahan Ferdiansa. Silakan. 5 menit saja. Mau ada lagu tapi nggak mau ya, tapi nanti ribut jadi. Yaudah silakan. Ayo, 5 menit saja mengerjakan sesuai dengan arahan Ferdiansa. Cari dulu Z faktornya, katanya. Cari dulu dong, kawan-kawan, Z faktornya. Karena ini gas yang tidak diketahui. Jadi pakai grafik yang mana? Silakan 5 menit saja. Kalau udah selesai, silakan raise hand. Kecuali Ferdiansa. Kalau bisa sebenarnya biar aktif ya, jadi keaktifan tuh kadang suka mempengaruhi nilai dari dosennya, apalagi online ya. Kalau misalnya nih contohnya ya, aku kasih tahu aja, contohnya nih kita kalau lagi nilai ujian gitu, pas lagi lihat nilai ujian dia ada di perbatasan antara nilai sesuatu, misalnya mau B kah, B plus, A minus atau A minus ke A gitu ya. Ini saya kasih A minus atau saya kasih A ya, atau stay di A minus gitu. Nah itu biasanya dosennya suka masukin berdasarkan nilai keaktifan. Oh saya kenal orang ini, anak ini, suka nanya, suka jawab dan sebagainya. Saya pikir dia patut untuk naik ke atas, jadi ke A. Jadi kadang-kadang keaktifan juga menjudge dosen untuk
melakukan judgement terhadap nilai gitu. Jadi silakan aktif ya, silakan nggak harus benar gitu ya jawaban kalian, tapi memberanikan diri untuk berbicara. Nah, itu lebih baik sih sebenarnya. Oke, silakan. Aku kasih waktu. Ibu permisi dulu jawab, Bu. Permisi mau ke belakang. Bentar, Ahmad Gojali, tunggu ya. Nunggu teman kamu yang lain nanti. Ayo satu lagi. Selain Ahmad Gojali. Mbak mau nanya. Emang enggak? Yang temperatur itu diubah dulu kan, Mbak? Kerankin. Iya, kasih Mbak. Emang enggak? Sama-sama. Mas Ahmad Gojali masih menunggu temannya. Oke, udah ada 2. Ini kayak aku lagi main kuis ya. Oke, Ahmad Gojali, silakan. Berapakah hasilnya? Tring. Menurut saya kurang lebih 0,0013842. Satuannya? Satuannya barrel per feet. Oke, tadi berapa tadi angkanya? 0,0013842. Oke, satuannya reservoir barrel per SCF ya. Oke, terima kasih. Yang lain, satu lagi mana tadi? Tadi kok hilang temennya Ahmad Gojali? Sama, Mbak. Oh, sama. Sama. Yang lain ada lagi yang beda sama Ahmad? Atau semuanya sama? Atau Oke. Aku contohin dulu satu ya. Oke. Yang perlu kalian lakukan adalah mencari Z-nya terlebih dahulu. Kalau Z-nya itu adalah TPR per PPC ya. Ingat, awalnya adalah kita balik lagi ke aku matiin dulu ini, ganti dulu PPT-nya. Ganti PPT-nya ya ke FR week 3. Mana nih FR week 3 gue ya? FR week 3. Oh, ini dia. Oke. Aku tunjukin dulu. Oke. Pakai ini adalah kemarin ya, FR yang minggu kemarin. Aku pakai yang mana nih? Mau nentuin Z-nya. Aku pakai yang mana nih? Untuk nentuin Z-nya.
gas alam yang kandungannya tidak diketahui. Oke, jika gas tersebut adalah gas alam yang kandungannya tidak diketahui. Oke, kita cari bagaimana kandungannya yang tidak kita ketahui. Oh, ini ada. Oke, berarti komponennya berarti kita pakai yang tidak kita ketahui. Ini dia, TPC dan PPC untuk dry gas. Kita mau cari dulu TPC dan PPC-nya. Yang kita tadi ketahui adalah gas specific gravity-nya ya. Angkanya di berapa? Di dalam soal? 0,818. 818. Ini di sekitar sini. Oh, kelebihan, Mbak. Oke, siap. Oke. Kayak all related ya. Karena kayak untuk dapetin BG ya kita harus cari dulu Z-nya gitu. Oke. Terus yang satunya lagi Mbak Ajeng. Oke. Satunya lagi. Oke. Berapa tuh kira-kira PPC dan TPC-nya? 649-an atau 640 gitu ya. Dengan 400 ya TPC dan PPC-nya. Boleh. Boleh. Oke. Oke, sama atau beda? Sama ya. Oke, kemudian sebentar. Ya benar. Oke, kok aku jadi ragu gitu ya. Oke, sip. Setelah kita dapetin TPC dan PPC-nya, apa yang harus kita lakukan semuanya, geng? TPR Cari TPR dan sama dengan TPC. PPR ya. Yaitu T dibagi TPC dan P dibagi TPPC. Oke, kalau kalian lihat dari soalnya, aku balikin lagi ke soalnya. Ya, kalau kalian lihat dari soalnya, ini sebenarnya soalnya salah ya. Ini harusnya PPR bukan PPC itu ya. PPR itu. TPR sama dengan 220 plus 460 derajat Rankine. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Dapat dari dari 220 dapat dari soal. Dari soal dibagi tadi nilai tadi ya yang kalian dapatkan ya. Mau dapat 400, mau dapat 401, masukkan ke dalam situ TPR-nya. Dapat 1,68 atau 1,69 atau 1,67 dan lain sebagainya. Dan kalian tinggal ganti juga, tinggal kalian ngitung juga PPR-nya. PPR-nya dapat dari P-nya dibagi dengan PPC-nya yang tadi kalian dapetin. Nah, 2100 ditambah 14,7 karena kita mau rubah dia menjadi PSI. 2100 ditambah 14,7 PSI dibagi 647 PSI. 647 PSI dapatnya dari mana? Grafik yang tadi. Dapatlah PPR sama dengan 3,27. Kalau kalian dapat TPR sama PPR-nya, apa yang kita lakukan?
Kalau dapat plot Dari Z Z. Oke. Masih ingat ya cara ngitung Z-nya bagaimana? Masih ingat ya? Ada yang kalau misalnya masih ingat aku nggak akan jelasin lagi. Ada yang masih bingung dapat Z-nya dari mana? Ada yang masih bingung? Saya masih bingung. Aman. Yang lain? Yang aman tuh yang udah sering. Yang lain aman. ZT aman ya? Mbak. Ya. Aman, Mbak. Yung TPC-nya, Mbak. TPC. Sama TPC. PPC atau sama TPC? TPC. TPC iya dapat dari mana? TPC sama PPC, ingat yang minggu kemarin bahwa PPC itu adalah rumusnya T dibagi, kalau TPC T dibagi, ini siapa yang nanya? Oli, Mbak. Oli ya. Oli Ya. ingat nggak minggu kemarin? Kamu hadir ya, kalau nggak salah sih kamu hadir kemarin minggu Hadir, kemarin. Mbak, hadir. Kalau TPC sama TPR sama PPR itu dapat dari nilai T per TPC. Nah, T dibagi TPC ya. Nah, kalau T-nya kamu dapat dari T reservoir, ya kan? Dibagi sama TPC. Oh. Dibagi sama, ya benar TPC. Ya kan? TPC-nya udah dapat kan? Udah. Bener? Oh, bener nggak? TPC itu yang mol dikali critical temperature tuh. Di total bukan. Iya benar. Kalau misalnya dia gabungan atau heptana plus atau apapun itu. Nah, itu TPC. Nah, ini juga TPC, tapi untuk yang tidak diketahui. Untuk jenis yang tidak diketahui, itu dapat TPC-nya. Baru nanti T dibagi TPC dapat TPR. Jelas ya? Jelas, Mbak. Nah, PPR juga sama. Ngitung PPR juga sama, kayak gitu. Kalau yang kamu ingat, Mbak, itu tuh yang perkalian molecular weight sama itu, ya benar. Itu untuk gas-gas tertentu, kasus gas-gas tertentu. Tapi untuk gas yang tidak kita ketahui, caranya memang cuma ngeplot aja. Nah, dari hasil plotan itu udah dapet TPC-nya. Sehingga kamu tinggal cari TPR-nya sama PPR-nya. Gitu ya, Oli ya? Oke, Mbak. Siap. Apalagi Oli yang nggak ngerti? Apalagi yang Oli nggak ngerti? Z-nya udah bisa? Pakai itu lagi kan, Mbak, grafik yang lain. Ya. Kedua apa? Z ya, nomor 2. Oke, good. Ada lagi selain Oli yang belum ngerti? Tapi Oli udah oke, udah bisa ngerti, oke, bagus. Yang lain? Berarti semua asumsinya ngerti ya? Halo? Ya. Maaf Mbak, mau nanya, boleh kembali ke slide penghitungannya nggak Mbak? Slide perhitungannya. Yang tadi ya berarti ya? Iya Mbak. Oke, silakan William. Mungkin saya bingung di sini Mbak, yang 0,005 itu dapat dari mana Mbak? Ya, tadi yang aku bilang tadi, kalau BG ya, bener nggak tadi 0,0282 atau jangan-jangan 0,0502? Ini karena temperatur yang diketahui di reservoir, Mbak. Jadi pakai 0,00502. Oke. Tapi gimana caranya berubah dari 0,0282 menjadi 0,0502 ya? Oh, karena satuannya tambah itu kan barel ya tadi itu. Apa yang beda? Coba dilihat dari apa yang beda. Kelihatannya ada dari matanya. Kira-kira apa yang beda selain 0,052 sama 0,0282? Apalagi satuannya, Mbak ya? Satuannya. Yang satu satuannya? Cubic feet per square. Kalau 0,282 satuannya? Cubic feet per standar cubic feet. Iya, cubic feet per standar cubic feet.
0,0282 itu untuk cubic feet per standar cubic feet. Artinya dia gas dengan gas. Beda ketika kita mau konversi dia menjadi reservoir barrel to standar cubic feet. Reservoir barrel ini biasanya kita gunakan untuk liquid ya, tapi kita tuh kadang-kadang sebenarnya boleh milih antara kita mau tetap dia jadikan gas atau kadang-kadang kita mau jadikan dia perbandingannya antara kalau liquid tuh kayak gimana Mbak? Kalau kita pengennya membandingkan dengan yang liquid atau membandingkan dengan minyak. Nah, kadang-kadang kita pakai reservoir barrel per cubic feet untuk membandingkan dengan minyak. Nah, tapi itu adalah konversi antara cubic feet to reservoir barrel. Kalau kalian pengen tetap pakai cubic feet, kalian pakai 0,0282. Tapi kalau mau pakai reservoir barrel, kalian pakai 0,0502. Itu sih, ya. Kalau kalian ingin menyamakannya atau kadang-kadang banyak engineer yang akhirnya lebih comfort gitu ya, pengen lihat membandingkan antara liquid to liquid, jadi buat peer to peer gitu ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang esensial sih, tapi kadang-kadang ada yang lebih senang membandingkan gas itu dengan liquid. Nah, kadang ada engineer yang pengen membandingkan gas dengan liquid itu hal yang sama. Jadi kita nggak bisa ngebandingin antara liquid sama gas karena itu bukan hal yang sama, bukan sesuatu yang sama karena itu hal yang berbeda. Jadi banyak yang pengen menyamakan sama antara gas itu pengen jadi liquid dengan liquid, jadi supaya sama. Nah, kadang-kadang kita ganti konversi dengan cubic feet to reservoir barrel supaya mirip angkanya dengan yang liquid. Itu bisa pakai yang mana aja. Tapi satu lagi yang harus aku tekankan bahwa satuan harus dicantumkan karena supaya aku tahu sebenarnya apa yang kalian maksud tuh mau yang cubic feet atau reservoir barrel atau apa. Oke? Jelas semuanya? Jadi sama nih kalau TA kemarin, TA tugas akhir kakak-kakak kalian itu kadang-kadang suka membandingkan hal yang tidak sama gitu ya. Jadi kayak reservoir gas dibandingin sama reservoir minyak. Padahal itu kan sesuatu hal yang berbeda. Jadi kadang aku suka minta ya samain dong biar peer to peer gitu. Nah itu halnya sama kayak gitu. Jadi tergantung kalian posisinya di situasi seperti apa nanti. Nanti kalian bisa memutuskan mau pakai yang 0,0502 atau di 0,0282. Gitu ya. Jelas? Kayak si Mbak Ajeng nih banyak ngomong tapi kayak aku nggak ngerti. Masih ya? Makasih Mbak. Ya sama-sama. Nggak apa-apa ya. Kayak gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa kalian basicnya dulu. Kalau 0,502 itu reservoir barrel, tapi kalau cubic feet 0,082 gitu. Nggak apa-apa itu kalian in mind aja, tapi sepanjang itu kalian akan ngerti kenapa kita mau pakai 0,0502, kapan 0,0282 itu kita pakai. Gitu. Nanti ada waktunya kalian akan pakai 0,0502, ada kalian waktunya kalian memakai 0,0282. Yang pasti 282 itu adalah gas, kalau kalian mau anggap dia adalah gas, tapi 502 itu kalian kalau mau anggap dia minyak atau liquid. Gitu ya? Oke? Oke. Cak. Kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak ya? Enggak, Mbak. Enggak ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Nah, ya udah, berarti tadi udah nih, kalau udah dimasukin, udah dapet Z-nya, tinggal dimasukin aja ke rumus BG-nya. BG sama dengan 0,0502 ZT per P. Z-nya dapat 0,8555 tadi, 220-nya dapat dari tambah Rankine ya, dibagi sama 2900 tambah 14,7 ya untuk ke PSIA, dapatlah 0,00138. Tadi jawaban dari Ahmad Ghazali benar ya, cuma satuannya aja, reservoir barrel per standar cubic feet. Oke? Jadi nanti kayaknya aku beda sih, ya beda, pasti beda kalau kalian makainya 0,0282. Ya. Oke, kalau begitu
Udah selesai? Nah, masih ada satu soal lagi sebenarnya yang mau kalian kalau mau coba-coba. Kalau tadi sebenarnya aku ambil dari soal buku ya. Nah, ini kalau yang untuk latihan soal. Silakan kalian, aku kasih waktu 5 menit, kurang lebih sama jalannya tadi seperti tadi, cara perhitungannya. Aku kasih waktu 5 menit untuk melakukan hal yang sama ya, biar kalian terlatih. 5 menit saja. Silakan. Habis ini selesai gas formation polymer factor. Silakan. Kalau yang udah nanti cung tangan ya, kecuali Ahmad Ghazali. Silakan. Udah cepet ini pasti kalian ngerjainnya langsung set udah ada contohnya. Ayo. Soal ini selesai. Sedikit viscosity udah selesai. Ayo, selesaikan. 5 menit saja. Foto dulu. Oke, udah selesai semuanya. Lima menit saja. Siapa yang udah bisa raise hand? Udah? 0, berapa? Ya, boleh pakai 0,052, boleh pakai 0,282, tapi ingat satuannya. Terserah mau pakai cubic feet, mau pakai reservoir barrel, silahkan. Silakan, Rahman Nazilah. Aku mau yang baru dong. Atala nanti aja ya. Rahman Nazilah. Berapa angkanya? Kalau aku jawabannya 1,47 kali 10 pangkat min 3 res BBL per SCI. Oke. Ada yang lain? Ada yang sama tadi? Atala berapa angkanya? Sama bener Rahman? Sama sih Mbak, 1,46 kali 10 pangkat min 3 reservoir barrel per standar kubik feet. Oke. Thank you. Ada yang ngitungnya dengan menggunakan cubic feet? Ada yang ngitungnya berdasarkan cubic feet? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang Rahma sama Atala bener ya. Ini kebetulan jawabannya nggak aku attach di sini. Jadi nanti aku attach aja di e-learning ya. Oke. Thanks all karena kalian sudah berhasil mengerjakannya. Yang lain gimana? Udah selesai sampai terakhir sampai dapat 0,00147.
Kalau belum nanti silakan dijadikan tugas aja ya. Aku mau lanjut satu lagi viscosity sedikit aja ya, cuma dikit aja. Oke, nah ini viscosity ada macam-macam, ada viscosity single gas, gas mixture, gas yang tidak kita ketahui, non hidrokarbon gas, dan viscosity pada tekanan yang tinggi. Nah, viskositas itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Viskositas itu ada yang tahu nggak artinya viskositas? Ada yang tunjuk tangan nggak ya? Tunjuk tangan. William Lim, silakan. Apa artinya viskositas? Oke, Mbak. Viskositas itu pengukuran dari kekentalan dari fluida gitu, Mbak. Atau ketahanan fluida gitu, Mbak. Oke, sedikit benar. Jadi sedikit benar, tapi oke, good effort. Geraldi, coba Geraldi. Sedikit lagi dari William. Silakan Geraldi. Oke, terlalu over ya. Oke, kurang pas. Dikit lagi. Coba yang lain. Tadi ada bisa digabungin tuh antara William sama apa namanya tadi Geraldi. Dikit aja tadi Geraldi sedikit over, William kurang dikit. Jadi kayak coba di tengah-tengah. Kemampuan fluida untuk mengalir, Mbak. Nah, kemampuan fluida keengganan artinya ya, maksudnya kayak bukan kemampuan untuk mengalir, itu berarti bisa permeabilitas dan lain sebagainya, itu namanya permeabilitas. Tapi kalau viskositas itu adalah keengganan fluida untuk mengalir, artinya dia berapa ketahanan dia untuk mengalir, jadi melawannya, itu adalah viskositas. Kalau viskositasnya lebih tinggi artinya fluidanya mampu mengalir, gampang mengalir atau enggak kalau viskositasnya tinggi. Tidak gampang mengalir, Mbak. Tidak mudah untuk mengalir kalau viskositasnya besar ya. Tapi kalau viskositasnya kecil, berarti dia mudah mengalir ya. Oke. Nah sekarang kita akan lihat, yang kalian lihat adalah ini viskositasnya. Kita sebut, kalau viskositas. Jadi viskositas itu lawannya ada temannya itu adalah viskositas itu temannya fluidity ya. Jadi kalau fluidity itu adalah kemampuan si fluida tersebut mengalir. Jadi kalau fluiditasnya besar berarti dia besar. Tapi kalau viskositas kebalikannya, kalau dia gampang mudah mengalir artinya dia viskositasnya rendah. Ya, jadi itu aja yang kalian ingat ya. Jadi viskositas itu lawannya adalah fluidity. Ya, kalau fluidity semakin besar dia gampang untuk mengalir, maka dia fluiditanya lebih tinggi, tapi viskositasnya lebih rendah. Oke, jelas ya? Oke, sebenarnya waktunya sudah habis ya, tapi aku pengen kalian baca-baca buku sebelum kalian kita Jumat nanti ketemu. Ada macam-macam viskositas sama seperti halnya kemarin Z faktor. Ada single gas, ya dilihat, ada grafiknya. Ini adalah salah satu grafik viskositas pada etana. Bisa ada juga punya metana dan propana, karena dia single gas. Punya temperatur dan pressure tertentu, bisa kalian dapetin viskositasnya. Kemudian, kalau campuran gas ini bentukannya grafiknya seperti ini. Ada helium, air, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan sebagainya. Nah, itu ada rumusnya untuk mendapatkan viskositas gas. Seperti kemarin kita belajar tentang Z faktor pada campuran gas. Kemudian ada lagi viskositas untuk yang tidak kita ketahui. Viskositas yang tidak kita ketahui sama seperti Z faktor kemarin, ada bisa menggunakan gas specific gravity, kemudian kita dapat viskosity-nya. Oke. Kalau misalnya viskositas yang non hidrokarbon gas, Mbak, ada, bisa kalian tambahkan di
tabel grafik yang tadi nomor 1, 2, 3 yang di paling atas. Ada mol persen H2S, mol persen N2, dan mol persen CO2. Ya, tinggal kalian tambahin aja. Kalau ada penambahan berarti viskositasnya nambah. Besok kita akan pelajarin. Kemudian high pressure juga ada. Caranya sama, kita asal punya gas specific gravity aja. Kita dapat PPR dan TPR juga dapat viscositas rasionya. Ya, oke, itu aja yang kita akan pelajarin di hari Jumat. Jadi aku pengen kalian baca dulu berbagai macam cara menentukan viskositas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak, ada referensi buku nggak, Mbak? Ada, aku selalu pakai Mcane. Namanya gini. Mcane. Namanya Petroleum Fluids. Yang suka dipakai sama Texas Texas itu namanya Texas Austin ya. Texas Austin. Jadi kalau kalian belajar sama aku itu aku udah setara sama Texas Austin ya, Petroleum Fluids-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pesan aku itu aja ya. Pesan aku baca dulu mengenai penentuan viskositas supaya nanti hari Jumat kita lancar. Sat. Ini gimana caranya? Ngitung grafiknya gimana? Sat. Udah pada jago. Oke, semuanya sekian dulu perkuliahan untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa di hari Jumat ya. Jaga stay safe, jaga kesehatan. Ingat tadi yang aku masukkan tadi adalah satuan, jangan lupa ya. Karena engineering itu pasti pakai satuan, unit satuan. Terus yang kedua baca buku. Yang ketiga aktif ya. Jadi mau salah mau benar aktif ya, nggak apa-apa salah juga. Kan kalian kan belum belajar petroleum fluids, pasti salah. Oke? Jadi nggak masalah. Jadi dicoba aja. Aktif unit satuan, lesson learned for today, sama rajin baca. Oke, sampai jumpa ya semuanya ya di Fluida Reservoir selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa cek tugas kalian ya, selesain ya. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Tugas ya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Tunggu. Snipping toolnya lupa ya. Tunggu. Belum. Oke. Snip. Wah, oke. Mbak mau nanya, Mbak. Oh iya, mau nanya. Untuk tugas FR yang ketiga, yang nomor 2 itu kan cuma diminta untuk nyari molar volume kan, Mbak. Nah, itu nggak diketahuin, Mbak, gasnya gas apa gitu, Mbak. Cuma areal gas doang. Nah, itu nanti Z-nya itu Z faktornya dari mana ya, Mbak? Soalnya kalau nggak ada specific gravity juga, Mbak. Kalau aku jawabannya pakai variabel Z, Mbak. Jadi kayak kan nggak ada nilainya, jadi aku tetap tulis Z aja gitu, dijadikan variabel. Oh, bisa. Gitu. Mungkin aku kelupaan nulis specific gravity-nya. Oke, nggak apa-apa sih, pakai Z juga nggak apa-apa. Silakan kalau mau pakai gas specific gravity ya pakai aja 0,818. Berapa, Mbak? 0,818. Oke, Mbak, terima kasih, Mbak. Ya, sip. Oke, sukses semuanya ya. Bagus, berarti udah ngerjain. Oke. Bye-bye. Bye. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Kira ya. Siap.